tarder, les autres équipes vont arriver. On a... Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Gangland. Sedikit gambaran di film ini, jadi untuk melindungi keluarganya dari raja narkoboy yang berkuasa, pencuri terampil yang bernama Mehdi dan tim perampok ahlinya tertarik ke dalam pertarungan yang kejam dan mematikan. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan 4 orang profesional bersenjata lengkap dengan kostum pasukan khusus ini hendak menjalankan sebuah rencana perampokan. Pimpinan tim ini adalah Mehdi yang sedang mengintai target mereka menggunakan drone. Lalu ada si kulit hitam bernama Arnaud, dan yang sedang berada di atas mobil adalah Momo, dan terakhir yaitu Tony. Tujuan mereka adalah merampas emas yang berada di sebuah penambangan. Setelah dirasa cukup melihat situasi, keempatnya pun langsung bergerak. Faut pas tarder, les... Masuk ke dalam terowongan, mereka langsung membantai kelompok gangster bersenjata yang menjaga lokasi tersebut. Setibanya di lokasi, terjadi kembali kontak senjata karena dari dalam mobil musuh melancarkan serangan. Mereka berhasil merampas sebuah dump truck yang berisi batu-batu ajaib. Selanjutnya, kita diperlihatkan 5 pemuda dan pemudi dari kelompok kawanan perampok abal-abal. Wanita sekso yang bernama Sanes memasuki sebuah hotel ditemani Liana, sedangkan 3 pemudanya mengawasi dari luar. Tujuan awal mereka adalah merampok sebuah iPhone dan uang. Sanes lalu masuk ke sebuah kamar hotel yang di dalamnya sudah ada pria yang memesannya melalui aplikasi hijau. Kita sebut dia si bangke yang sudah terangsang saat melihat seksonya Sanes. Ketika tangannya diborgol, dia mengira itu bagian dari permainannya. Padahal Sanes memanggil Liana untuk masuk. Mereka mencuri uang milik si bangke dan sebuah tas. Sialnya, Sanes tidak menyadari kartu identitasnya terjatuh. Karena pria ini mengancam, Liana menodongkan senjatanya yang ternyata hanya pistol mainan. Sanes terkejut karena ternyata dari dalam tas itu ditemukan paket kokain. Meskipun ini tidak mereka rencanakan, tapi Liana tetap membawa pergi kokain tersebut. Kembali ke Mehdi dan kawannya yang sedang menghancurkan batu-batu ajaib tersebut. Ternyata di dalamnya ditemukan banyak emas batangan. Non, tu vois. Nilainya bahkan mencapai 50 juta dolar. Liana mengantar Sanes pulang ke rumahnya. Ponsel pribadinya yang digunakan untuk pesanan micet itu dia sembunyikan di dalam boneka doginya. Sedangkan Mehdi menyembunyikan emas-emas batangan itu di rumah pribadinya yang berada di dalam hutan. Ternyata di dalamnya sudah ada emas-emas lainnya. Hampir tiap hari Mehdi akan mengunjungi makam adiknya yang bernama Ilyas Belhaj yang meninggal tanggal 15 Maret tahun 2011. Di malam hari, Mehdi dan kawanannya melakukan pesta dengan seluruh keluarga mereka. Di dapur, Tony mengajak Mehdi untuk mengakhiri perampokan ini karena yang sudah mereka miliki sudah cukup. Dia tidak mau terbunuh dan menelantarkan anak-anaknya.
Kembali ke kawanan perampok abal-abal ini yang tinggal di sebuah komunitas campervan. Mereka berencana untuk menjual kokain yang mereka curi itu berjumlah 8 kilo kepada seorang pengedar. Dan sekarang kita diperkenalkan dengan seorang mafia kelas atas bernama Saber. Tak lama kemudian datang saudara sepupunya yang bernama Sofia. Mereka berdua melakukan kontrak pembelian gedung mewah ini sebagai bagian dari pencucian uang dari hasil penjualan narkoba yang menjadi bisnis utama Saber. Tak lama kemudian datang si Bangke yang ternyata anak buah Saber. Dia melaporkan pencurian kokain 8 kilo milik Saber dilakukan wanita panggilan. Saber mengancamnya untuk segera menemukan kembali kokainnya. Si Bangke yang memiliki kartu identitas milik Sanes tentunya punya rencana. Kembali ke Sanes yang tinggal di rumahnya hanya dengan ibunya saja yang bernama Anissa karena ayahnya sudah meninggal. Ketika Sanes sedang memberi makan kucingnya, tiba-tiba dua pria datang untuk menculiknya. Anissa dipukul lalu dipaksa untuk mengembalikan barang mereka jika putrinya ingin selamat. Teman Liana yang bernama Modi membawa kokain itu ke markas kelompok gangster dengan maksud untuk menjualnya. Dia pun melarang kokain itu untuk ditusuk oleh anggota gangster ini. Apakah Modi berhasil membawa uang hasil penjualannya? Sanes disekap di salah satu bengkel milik Saber dengan mata tertutup. Sanes dipaksa untuk menyebutkan lokasi ponsel yang digunakan untuk menghubungi Liana dan nomor PIN untuk menyalakannya. Ternyata nomor PIN itu adalah tanggal kematian Ilyas Belhaj. Apakah hubungan Sanes dengan adik dari Mehdi itu? Anissa datang menemui Mehdi yang sedang mengunjungi makam adiknya. Ternyata dia adalah adik dari ketua perampok profesional ini. Dan Ilyas Belhaj adalah suami dari Anissa. Anissa menyalahkan Mehdi karena penculikan putrinya, padahal Mehdi sama sekali tidak tahu karena tidak ada seorang pun yang tahu jika Anissa adalah adiknya. Anissa meminta Mehdi untuk kembali menemukan Sanes. Si Modi yang koplak ini pulang dengan tangan terluka, bahkan tidak membawa uang pembayaran narkoboynya. Tentu saja Liana marah dan nyorocos mengomeli temannya yang koplok ini. Mehdi datang ke rumah Anissa untuk mencari petunjuk pemicu keponakannya itu diculik. Tiba-tiba dia melihat orang mencurigakan dalam mobilnya yang mengawasi rumah ini. Tak perlu basa-basi, Mehdi langsung menghajar si Bangke saat melihat pistol di dalam mobilnya. Dia seret si Bangke ke dalam rumah dan menemukan kartu langganan bis milik Sanes. Karena tidak mengatakan di mana Sanes berada, Mehdi menumpahkan susu kucing di atas mulutnya agar mafia ini kesulitan bernafas. Si Bangke akhirnya buka mulut jika Sanes dan teman wanitanya telah mencuri 8 kilo kokain. Dia datang untuk mencari ponsel yang digunakan Sanes demi menghubungi temannya yang disebut penghuni liar. Karena ini masalah prinsip, atasannya belum tentu akan memaafkan anaknya. Di satu sisi, Mehdi berhasil menemukan ponsel tersebut. Dia juga mengangkat ponsel si Bangke yang dihubungi oleh Saber. Dengan santuinya, Mehdi akan mengembalikan kokain tersebut kepadanya. Mafia ini memberi waktu 1 hari kepada Mehdi untuk mengembalikan kokainnya jika Sanes ingin selamat. Saber penasaran siapakah paman dari wanita ini yang terdengar bukan orang sembarangan. Dia menanyakan identitasnya kepada Sanes. Si koplak Modi membawa berita baik kepada Liana jika kelompok gangster itu akan membayar kokainnya kepada mereka karena dia berpura-pura sebagai mafia besar. Saking belegugnya, Modi menyebutkan lokasi campervan-nya agar mereka mengantarkan handphonenya langsung. Karena ceritanya begitu meyakinkan, Liana percaya saja dan menunggu buktinya. Mehdi melepaskan si Bangke dan meyakinkannya kokain itu akan segera dia kembalikan. Saking takutnya, si Bangke langsung berlari. Dari ponsel milik keponakannya, Mehdi melihat foto Liana dan lokasi campervan-nya. Sementara itu, Sofia ditutupi kepalanya untuk dibawa ke pabrik narkoboy milik seorang mafia kelas atas. Tampak wanita-wanita seksoi sedang meracik narkoboy itu sebelum diedarkan. Pemiliknya adalah Chris, saingan dari Saber. Dia mengundang Sofia datang karena Saber mengedarkan narkoboynya di wilayah Antwerp yang menjadi wilayah kekuasaan Chris. Jika Saber masih melanggar aturan ini, Chris ingin menemui langsung ayahnya si Saber atau paman Sofia. Sofia tidak bisa melakukannya, tapi dia berjanji akan menelponnya dan mengatasi masalah ini. Chris menyebut Saber seringkali membuat masalah dan Sofia yang harus mengatasinya. Ada satu lagi permintaan Chris kepada Sofia. Apakah itu? Lanjut.
Kawanan gangster yang sudah mengetahui lokasinya bergerak dengan membawa persenjataan lengkap karena mereka mengira ada lebih banyak narkoboy di sana yang bisa mereka rampas. Mehdi menyelinap masuk ke dalam komunitas campervan ini untuk mengambil kembali kokain dari tangan Liana. Di saat yang sama, komplotan gangster tiba juga di lokasi ini. Saat Mehdi mengancam mereka untuk menunjukkan kokainnya, tiba-tiba kelompok gangster itu menyerang mereka. Mehdi akhirnya mengatakan jika dia adalah pamannya Sanes yang saat ini sedang diculik. Beberapa musuh dihabisi Mehdi hingga akhirnya mereka berhasil kabur. Di sebuah rumah mewah, perkenalkan pria tua ini bernama Hasan, ayah dari Sabar, seorang mafia kelas atas yang sangat dihormati. Seorang pria datang ke rumahnya memberitahu kargo miliknya diceburkan ke laut. Tapi Hasan bisa menilai pria ini berbohong dan berkhianat kepadanya. Pengawalnya yang bernama Danny Q diperintah untuk menghabisinya. Sofia melaporkan perbuatan Sabar kepada Hasan yang mencari masalah dengan Chris karena mengedarkan narkoboy di wilayah N-Word. Sofia minta maaf karena dirinya kehilangan akal untuk menyelesaikan masalah ini. Hasan tidak menyalahkannya, dia hanya minta Sabar untuk meneleponnya jika Sofia bertemu dengannya di bengkel. Sofia memiliki seorang kekasih bernama Antoini yang penasaran ingin bertemu dengan pamannya. Modi menunjukkan kepada Mehdi lokasi dirinya menyerahkan kokain tersebut. Mehdi berencana untuk masuk merampas kembali narkoboynya demi keselamatan Sanes karena waktu yang diberikan hanya 1 hari. Tidak seperti 3 teman prianya, Liana jauh lebih berani untuk ikut masuk ke sana. Sofia datang ke bengkel untuk menemui Sabar dan menyampaikan pesan pamannya. Sabar mengaku menyembunyikan senjata di gudang bawah, padahal ada seorang wanita sedang disekap. Sabar nampak gusar saat dirinya disuruh menghubungi ayahnya. Dia sadar ayahnya pasti marah kepadanya. Mehdi dan Liana mulai menyadari mereka masuk ke wilayah yang dikuasai oleh gangster. Mereka naik ke lantai atas apartemen, kemudian Liana berpura-pura sebagai tetangganya agar wanita ini mau membukakan pintunya. Di dalam kamar yang terkunci itu, Mehdi berhasil menemukan narkoboynya. Dia kirim foto kokain itu kepada Sabar. Tak lama kemudian, kawanan gangster itu kembali. Mehdi terpaksa menggunakan anak itu sebagai jaminan agar mereka bisa keluar. Karena wilayah ini dikuasai gangster, tidak mudah bagi mereka untuk meloloskan diri. Sabar menerima pesan tentang kondisi Sanes yang mereka sekap.
Sofia menelepon pengacaranya yang bernama Virgil. Dia ingin mengatakan sesuatu tentang Chris, tapi atasannya yang bernama Thierry tidak boleh tahu. Dan sepertinya rahasia ini cukup penting yang membuat Virgil gusar. Ketika Saber datang ke kantornya untuk menemui Thierry, saat itulah Virgil memintanya bicara. Sophia selama ini bertugas sebagai perencana keuangan keluarga Saber. Dia mengatakan Sophia yang piawai dalam mengelola pembukuan mendapat penawaran untuk mengelola keuangannya Chris. Padahal sebelumnya Virgil diminta Sophia untuk merahasiakan hal ini. Virgil diberitahu hal ini untuk meminta opini hukum terkait penawaran tersebut. Ternyata si Virgil ini punya ambisi juga, karena itu dia tidak akan memberitahu atasannya. Dia tahu Saber akan menggantikan posisi ayahnya dan dia sendiri ingin mendapat posisi penting di samping Saber. Sophia menceritakan pertemuannya dengan Chris agar mengampuni Saber karena kesalahannya. Saber balik menekan Sophia karena dia tahu Chris memintanya mengelola keuangannya padahal maksudnya melakukan pencucian uangnya. Saber balik mengancam akan melaporkan hal ini kepada ayahnya. Bahkan dia mengancam akan merampok barang milik Chris yang dia sebut selalu merendahkannya. Sophia kembali melaporkan ancaman Saber yang ingin merampas pengiriman kokain milik Chris. Hasan akan terbang untuk mengurus putranya itu. Mehdi memberitahu Anissa kokain itu telah dipegangnya dan tak lama lagi Sanes akan kembali pulang. Anissa pun lega saat mendengarnya. Mehdi kemudian menggunakan pemadam kebakaran untuk menghilangkan sidik jari di mobil yang dia gunakan. Saber mengatakan kepada Sanes telah memperoleh identitas pamannya yang dia sebut Resum yang cukup mengesankan. Yang menjadi pertanyaan, seperti apa kisah masa lalu Mehdi sebenarnya? Liana mengikuti Mehdi ke sebuah bar. Dia mengaku 9 bulan mengenal Sanes. Terpaksa dia melakukan ini untuk mendapatkan uang yang cepat agar bisa pergi dari negara tersebut. Mehdi dan Liana kembali bergerak setelah Saber mengirimnya pesan lokasi pertukaran. Untuk menuju ke sana, tak sulit bagi mereka mendapatkan mobil baru. Keesokan paginya, Sophia menceritakan kembali kepada Antoini jika pamannya membesarkan dia setelah orang tuanya meninggal dunia. Yang membuat Antoini terkejut, Sophia mengatakan pamannya dijatuhi hukuman oleh Antoini selama 10 tahun penjara karena kasus perdagangan manusia. Ternyata Sophia sengaja mendekatinya agar dia mendapat informasi tentang pamannya itu dari Antoini. Meski begitu, Sophia mencintai Antoini, tapi pria ini kapalang kecewa saat mendengar pengakuannya. Mehdi menyerahkan kokain itu kepada Saber di sebuah pelabuhan, tapi mafia ini hanya menunjukkan Sanes berada di sebuah mobil tanpa melepaskannya. Tak cukup dengan 8 kilo itu, Saber memaksa Mehdi untuk merampas 3 kilo kokain yang akan tiba di Antwerp dari mafia lain. Lalu, akankah Mehdi melakukan permintaan ketua gangster mafia ini? Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.